Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang HTML. Jadi pembelajaran kali ini kita akan memahami dasar-dasar dari HTML. Jadi HTML itu apa? Sekilas buat teman-teman semua, HTML adalah sebuah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dalam web browser. Jadi kita bisa membuat website salah satunya dengan HTML. Nah, di sini saya membuka web w3school.com. Ini sangat lengkap sekali. Ada dari awal sampai lengkap sekali. Ada form, ada grafik, ada media, ada API, example dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya bisa belajar mandiri. Di sini saya hanya akan mengarahkan dan memberikan langkah-langkah. Jadi sekilas gambaran, karena di sini bahasa Inggris, saya harap teman-teman sudah mulai terbiasa dengan materi-materi berbahasa Inggris. Oke. Jadi secara singkatnya seperti ini. Kalau HTML itu adalah membuat struktur, membuat apa yang harus ditampilkan. Kemudian ada juga kita akan mempelajari yang namanya CSS. CSS itu adalah style, bagaimana tampilan itu nanti menjadi rapi, berwarna, kemudian tertata, tersusun. Juga ada yang namanya JavaScript, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk lebih interaktif websitenya. Oke, kita langsung saja lihat website. Di sini contohnya adalah detik.com. Nah, detik.com apa saja sih yang kita lihat? Di sini dari awal. Nah, di sini ada menu, kemudian ada logo, ada gambar, ada menu. Kenapa kita ngerti kalau ini menu? Biasanya bertanda kursornya. Kalau diarahkan dia akan berubah menjadi tangan, itu artinya dia berupa menu. Ada juga gambar, ada judul, ada form, ada button. Nah, kemudian ada juga tabel. Rata-rata hampir seperti itu. Ada juga website. Nah, ini kalau kalian lihat gambar menunya ini dia melayang, dia tidak ikut di scroll. Ini karena apa? Ini juga salah satu dari CSS. Dan JavaScript contohnya, kalau kita klik ini, nah, dia akan membuka kemudian tutup. Ini salah satu dari efek JavaScript. Kemudian teman-teman bisa melihat kenapa yang kolom ini berwarna biru sedangkan yang lain ini CSS. Tombol yang ini berwarna oranye, kemudian tombol yang ini berwarna biru, yang ini berwarna putih. Gambar antar gambar satu dengan gambar yang lain ini beda ukurannya, itu adalah diatur dengan CSS. Tapi untuk menampilkannya menggunakan elemen dari HTML itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat secara sekilas. HTML itu strukturnya hanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat .type HTML ini menandakan bahwa HTML versi HTML5, kemudian ada HTML, ada head, ada title, page title. Nah, page title ini nanti yang akan keluar di sini. Kalau teman-teman lihat HTML tutorial, HTML layout, OKZone, detik.com itu ditampilkan di dalam title. Kemudian ada body lagi. Nah, semua yang ada dalam body inilah yang akan muncul di halaman satu browser ini. Dan perlu diingat, tag HTML, kalau saya bilang tag HTML itu berarti ini. Ada siku HTML, ada head, ini sebuah tag. Nah, itu ada namanya elemen pembuka dan elemen penutup. Maksudnya elemen pembuka dan penutup itu title ini disebut elemen pembuka. Sedangkan title yang ada garis miringnya adalah elemen penutup. Jadi HTML itu harus ada elemen pembuka dan juga ada elemen penutup. Tapi ada beberapa elemen yang tidak menggunakan penutup.
Dan sesuatu yang ditampilkan di dalam browser itu adalah yang ada di antara elemen itu. Jadi ini page title. Kemudian ini ada this is a heading. Ini yang akan ditampilkan, bukan H1-nya. Ini this is paragraph. Yang ditampilkan dalam browser itu adalah this is paragraph, bukan P-nya. Jadi H1 itu menandakan bahwa tulisan this is heading ini akan ditampilkan dalam bentuk elemen H1, dalam bentuk tulisan yang lebih besar. This is paragraph, dia akan diberikan efek apa? P itu sebuah paragraf. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba di website web3school.com, atau kalau ingin mencoba langsung di rumah masing-masing, yang diperlukan itu hanya browser, dan yang kedua adalah tag editor. Tag editor sangat banyak sekali, ada Sublime, ada Visual Studio ya, Visual Studio Code, ada juga Atom, ada Notepad, ada Notepad++. Di sini saya menggunakan Sublime Text, jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, gampangnya kita langsung teman-teman buka Sublime-nya. Sebelum membuka, kita akan buat sebuah folder dulu. Terserah mau ditaruh di mana, kita akan buat sebuah folder yang saya beri nama adalah pemrograman dasar. Kenapa saya buat sebuah folder? Jadi agar tampilan lebih rapi, semua tersusun dalam sebuah folder pemrograman dasar. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript dalam sebuah proyek itu sendiri. Misalnya saya akan membuat sebuah proyek yang namanya PEMDAS atau folder pemrograman dasar. Gimana cara membukanya? Kemudian klik Sublime-nya, kemudian file, ketik open. Nah, tinggal pilih di folder yang sudah kita buat tadi, PEMDAS. Open. Nah, untuk ininya, Sublime akan menunjukkan bahwa kita punya sebuah folder namanya PEMDAS dan belum ada isinya sama sekali. Sekarang kita akan membuat langsung satu file bernama index.html. Kenapa index.html? Jadi sebuah folder ketika ditaruh di dalam server, file pertama kali yang dipanggil adalah file index. Caranya gampang. Dalam folder ini kita klik kanan, kemudian new file, kita akan membuat sebuah file dalam folder pemrograman dasar. Kemudian kita simpan, Ctrl S, akan muncul, simpan sebagai, kita kasih nama index.html, save. Nah, otomatis dalam folder pemrograman dasar ada file namanya index.html. Ingat ya, ketika kita membuat file HTML berarti ekstensinya file adalah .html. Nah, sudah. Langkah selanjutnya, kenapa saya menggunakan Sublime? Ini dia pertama ringan, kedua juga dia memiliki suges apa yang kita ketikkan. Misalnya saya mengetikkan siku HTML. Nah, di sini akan muncul HTML. Kalau saya enter, klik, dia secara otomatis akan membuat struktur file HTML dasar apa yang wajib. Jadi ada HTML, ada head, ada body, ada title. Ini sudah enak sekali. Nah, kita akan memberikan di title ini apa? Misalnya saya kasih nama home, maka nanti akan muncul di tab barnya itu adalah tulisan home. Dan ingat sekali lagi, semua yang tampil dalam browser kita taruh di dalam body. Untuk dalam head apa saja? Elemen head di dalamnya itu ada title, kemudian ada juga bisa kita kasih CSS, kita bisa kasih JavaScript atau link, kemudian kita kasih membuat fav icon. Nah, itu nanti. Yang penting kita coba dulu, sudah. Yang pertama tentu kita akan mencoba tadi, apa itu H1, H2, ada H berapa. Jadi enaknya juga
kita akan membuat sebuah elemen H1. Ketikkan H1 kemudian klik tab, dia otomatis akan membuat elemen pembuka dan elemen penutupnya. Kemudian tinggal diisikan web profil sekolah. Kemudian ada juga H2, ini heading 2. Jadi H itu ada H1 sampai H6. Nah, kita lihat, kita simpan, kita buka foldernya tadi yang sudah dibuat. Program dasar ada index.html, kita klik saja 2 kali. Nah, sesuai dengan yang sudah kita buat, titelnya ada home. Kemudian di sini ada dia bentuk H1 web profil sekolah. Ini heading 2. Ini H2. Jadi ingat, yang muncul di web browser itu adalah sesuatu teks yang diapit oleh elemen pembuka dan elemen penutup. Kalian tidak perlu menghafal elemen-elemennya, tapi dengan terbiasanya waktu insya Allah akan hafal sendiri. Nah, hanya perlu diingat-ingat saja. Kemudian ini untuk tulisan ada juga. Tadi kalau kita lihat detik ada yang namanya gambar. Gambar itu IMG, dia IMG image, kemudian tab. Nah, kenapa IMG tidak ada tag pembuka dan tag penutup, elemen pembuka dan elemen penutup? Ini adalah salah satu elemen HTML yang tidak ada elemen pembuka dan elemen penutupnya. Jadi ini maksudnya seperti apa? Ada elemen IMG, image, kemudian ada yang warnanya berbeda, ini SRC. SRC adalah atribut. Jadi setiap elemen itu bisa kita kasih atribut, bisa juga tidak. Untuk beberapa elemen itu memang ada atribut-atribut yang sudah menempel padanya, seperti IMG, SRC. Berarti kita akan menampilkan sebuah image SRC, di mana linknya, mana link yang akan kita ambil. Contohnya ini, saya buka detik, saya ambil asal saja yang gambar ibunda dari Jokowi, saya klik kanan, kemudian saya copy link S, kemudian saya pastekan di sini. Oh, tidak bisa. Maaf. Oh, ini salah. Saya mau klik download. Gini saja. Misalnya saya punya foto ini, foto.jpg, saya akan copy foto, kemudian saya pastekan, saya simpan ke dalam folder pemrograman dasar saya. Agar lebih rapi, saya akan membuat sebuah folder image yang mana semua foto-foto akan terkumpul, jadi tersusun dengan rapi. Ini saya paste. Nah, kita bisa melihat di sublime-nya sudah muncul folder image yang di dalamnya ada foto.jpg. Untuk memanggilnya, kita pertama panggil foldernya image garis miring nama filenya foto.jpeg. Save. Hasilnya seperti apa? Dia tinggal refresh. Nah, foto sudah muncul. Bagaimana dia bisa kecil ukurannya? Seperti di detik ini rapi semua. Untuk section di bagian atas ini dia ukurannya lebar sekian, tinggi sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Untuk yang headline-nya lebarnya lebih besar, dan untuk yang di bagian sini agak lebih kotak, itu kita aturnya pada bagian CSS. Oke, ini besar dan kecil. CSS itu seperti apa?
kita bisa menambahkan atribut baru dalam sebuah elemen. Kita akan memberikan sebuah style khusus pada elemen tersebut dengan atribut style. Nah, ketika saya mengetikkan st, berarti dia akan muncul style sebagai atribut style attr. Oke, klik enter. Nah, ingat di sini img adalah elemennya, src itu adalah atribut, style ada atribut. Setiap elemen bisa tidak menggunakan atribut, bisa satu, bahkan bisa 2 atau 3 atribut. Stylenya seperti apa? Ini CSS, kita kasih width-nya. Nah, width-nya dia sebagai property. Enter, width-nya sama dengan 200 pixel, titik koma, kemudian cukup ini. Oke, saya save. Dalam sebuah atribut CSS style, di dalamnya bisa terdapat 1 atau 2 properti. Ini width adalah properti, sedangkan 200 pixel adalah value-nya. Bisa enggak saya tambahkan lagi? Bisa. Misalnya di sini saya kasih lagi untuk foto itu, ketika lebarnya 200 pixel, tingginya height tinggi itu height tingginya berapa? 100 300 pixel, titik koma. Ingat, antar properti 1 dengan properti 2 kita pisahkan dengan titik koma. Jika tidak ada titik koma, nanti akan error. Ketika saya paksakan seperti ini, maka gambar foto.jpg akan diberikan properti lebarnya 200 pixel dan tingginya 300 pixel. Jadi kita akan paksakan seperti itu, hasilnya seperti apa. Save, refresh. Nah, 200 pixel dan tingginya 300 pixel. Kalau saya rubah, misalnya kita sama 300 pixel dan 300 pixel, dia akan tampilannya nggak bagus. Itulah, kita enaknya kita tentukan saja salah satu. Kita akan setarakan di bagian width-nya atau bagian height-nya. Ketika kita menentukan width-nya, maka height-nya akan otomatis menyesuaikan rasio dari gambar yang sesungguhnya, yang aslinya. Jadi misalnya saya width-nya 200 saja, height-nya saya hapus, saya save, dia akan muncul foto dan foto saya. Dan ada foto, kemudian ada juga yang namanya button. Oke, button itu seperti apa? Tinggal dibuat saja. Enterkan, klikkan button, tab, klik tab, dia ada pembuka dan menutup. Ini klik detail, save, maka tampilannya button standar, dia warna putih, tidak ada apa-apa. Kenapa di detik ini saya melihat bagus sekali? Karena ini sudah diatur dengan CSS. Bisa enggak diatur dengan CSS? Bisa. Kita kasih atribut CSS di elemen button. Style, propertinya apa? Misalnya saya kasih background, colornya blue. Kemudian saya kasih paddingnya 10 pixel. Hasilnya seperti apa? Nah, sudah berwarna biru. Selanjutnya adalah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa melihat dari sini. Dari awal ada introduction, ada basic, ada elemen yang kita buat tadi ada apa aja. Elemen itu ada banyak. Ini ada H1, ada P, ada BR. BR itu untuk enter read. Ada banyak sekali. Kemudian ada juga atribut heading itu H1 sampai H6.
kemudian paragraf, ada style yang barusan kita coba, kemudian ada formatting. Formatting itu tulisannya bisa tebal, bisa garis miring, bisa jadi subscript atau superscript. Nah nih di sini lengkap, kalian tinggal coba-coba saja, searching. Saya ingin membuat tulisan dia miring, apa? Nah, berarti di sini dikasih I, italic tag, I, elemen I. Kita coba. I, tulisan miring. Save. Nah, tulisan miring sudah ada. Jadi di sini lengkap dari dasar sampai mahir. Saya hanya akan memberikan jalan untuk cara memahaminya saja. Kemudian bagaimana membuat quote, kemudian membuat komen. Ini komen itu apa? Jadi ketika kita membuat sebuah proyek berdasarkan tim, tentu ketika kita coding ada sesuatu yang ingin kita kasih tahu sebagai dokumentasi, bahwa bagian sini ini adalah header, bagian sini adalah menu, untuk navigasi bagian sini adalah berita. Itu kita kasih dengan komen. Cara membuat komen itu apa? Seperti ini. Komen itu tidak akan ditampilkan di browser, tapi dia hanya akan sebagai komen. Contohnya seperti ini, saya kasih. Nah, ini selama belum ditutup, maka bawahnya akan jadi komen. Ini menampilkan foto. Tutup. Nah, jangan lupa ditutup ya. Dia tidak akan muncul di browser. Nah, dia tidak ada tulisan ini, tidak akan muncul. Ini hanya untuk mempermudah ketika kita mengerjakan tim atau mengerjakan proyek yang besar. Ketika codingan sudah mencapai ratusan, kita tinggal mencari ini codingannya sebenarnya codingan apa, ini bagian apa. Di sini sangat enak sekali. Lanjut, di sini ada juga color. Ini tadi background color. Kemudian kalau kita hanya color saja berarti untuk teksnya saja. Kemudian ada border color, border berapa pixel, solid, tomato. Kemudian untuk warna bisa kita menggunakan blue, red, ataupun juga pakai kode RGB, ataupun yang ini shape FFF6357 banyak. Kemudian ada juga HTML, CSS. Nah, CSS. Nanti ada juga image, kita sudah mempelajari image. Di sini lebih lengkap. Kemudian ada kita perlu belajar table, list, kemudian form dan sebagainya. Itu video pertama dari saya, hanya untuk menggambarkan bahwa dalam membuat website kita harus mengerti kode-kode HTML, dan di web W3 School ini sangat lengkap. Kita dan teman-teman bisa mempelajarinya dan mencobanya langsung satu persatu. Oke, mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.